Om Swastiastu. Hari ini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan tentang sistem informasi online dari sebuah mobile banking, yaitu Bank BNI. Perkenalkan, nama saya Emadi Gede Mahardika dengan NIM 1930289. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu mobile banking. Mobile banking atau sering kita sebut sebagai mobile banking yaitu fasilitas yang disediakan di setiap bank untuk memudahkan para pengguna atau member dari sebuah bank yang dapat digunakan dengan smartphone yang kita miliki masing-masing, seperti sekarang ini. Yang pertama, kita akan mengetahui isi dari analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan pada mobile banking ini yaitu analisa kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat melakukan login untuk penggunaan mobile banking ini. Yang kedua, sistem ini dapat membantu kita menginput tentang penataan pembukaan, mulai dari sistem akan langsung menghitung total transaksi yang terjadi, serta sisa saldo yang telah kita gunakan. Dan yang kedua itu semua transaksi akan tercatat mulai dari waktu transaksi nominal kepada siapa dan lain-lain sebagainya. Analisa kebutuhan non-fungsional, di mana terdiri dari dua, yaitu penggunaan mobile banking ini harus dengan sinyal dan kuota yang memadai agar saat proses transaksi tidak terganggu. Yang kedua, dalam penggunaan mobile banking tentu saja kita perlu menggunakan alat, yaitu seperti smartphone ataupun laptop ataupun PC yang dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya kita menuju ke perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini terdiri dari dua, yaitu flowchart dengan data flow diagram. Nah, ini merupakan sebuah flowchart login di Bank BNI atau mobile bankingnya. Nah, yang pertama ini adalah proses mulai, yang dari jargonnya ini merupakan proses input ataupun output. Yang pertama kita masukkan username dan password. Nah, kemudian akan dicek username dan password. Kemudian data login ditemukan. Jika iya, menampilkan menu home. Jika tidak, akan kembali disuruh untuk input username dan password. Yang pertama itu ada data flow diagram konteks. Nah, penjelasannya itu member menginputkan data login, mengedit dan member dan melakukan transaksi di mobile banking. Kemudian sistem mengirimkan informasi login, informasi transaksi, dan mengirimkan laporan transaksi kepada member. Selanjutnya, administrator menginputkan data login serta melakukan update data pada sistem informasi mobile banking. Kemudian sistem akan memberikan informasi login serta informasi transaksi kepada administrator. Dan selanjutnya sistem akan memberikan laporan transaksi kepada kantor pusat dan bank terkait. Selanjutnya kita menuju ke perancangan basis data, di mana perancangan basis data ini terdiri dari ERD seperti ini dan EERD, kemudian basis data relasional. Nah, selanjutnya kita menuju ke normalisasi. Yang pertama itu bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal ini semua transaksi dicatat. Yang selanjutnya itu bentuk normalisasi pertama atas 1NF. Kemudian normalisasi kedua dimana terdiri dari detail transaksi, tabel nasabah, dan tabel transaksi. Kemudian ini bentuk normal ketiga atau 3NF, dimana ini dipecah menjadi tabel detail, tabel transaksi, tabel nasabah, tetapi mereka tetap saling berhubungan. Nah, kesimpulan dapat kita petik dari sistem informasi mobile banking ini yaitu berdasarkan hasil analisa yang saya dapatkan pada Bank BNI, dapat kita simpulkan bahwa sistem banking ini adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi dengan cepat tanpa harus datang langsung ke bank atau ke tempat tertentu. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.